Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Adi Wijaya dengan NPM 227006122. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi JNT Express pada Google Play Store menggunakan metode Naive Bayes. Di sini ada pendahuluan, ada latar belakang. Meningkatnya e-commerce di Indonesia mendorong JNT Express merilis aplikasi di Google Play Store. Sering pertumbuhan pengguna, banyak ulasan muncul yang mencerminkan kepuasan maupun keluhan. Ulasan ini penting untuk evaluasi layanan, namun tidak efisien jika dianalisis secara manual. Penelitian ini menggunakan analisis sentimen dengan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi positif, negatif, atau netral. Tujuannya adalah memahami persepsi pengguna dan memberikan masukan bagi pengembangan layanan JNT Express. Lalu di sini ada analisis project. Yang pertama ada 1.1 kebaharuan proyek dari referensi sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan penting. Fokus utamanya adalah pada aplikasi JNT Express secara khusus, berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat perbandingan dan hanya menggunakan pendekatan leksikon base. Penelitian ini menggunakan algoritma Naive Bayes secara murni tanpa teknik optimasi tambahan, sehingga lebih sederhana namun lebih efektif. Selain itu, pelabelan data dilakukan secara manual dan divalidasi oleh ahli bahasa, bukan hanya berdasarkan skor rating untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Penelitian ini juga berkontribusi langsung pada peningkatan layanan publik JNT Express, sehingga hasilnya relevan secara praktis maupun akademis. Lalu pada poin 1.2, analisis kebutuhan proyek. Kebutuhan fungsional yang pertama ada sistem otomatis mengumpulkan ulasan JNT Express dari Google Play, melakukan pre-processing teks, lalu mengklasifikasikan sentimen yang di dalamnya adalah ada positif, negatif, dan netral dengan Naive Bayes. Hasil ditampilkan lewat visualisasi seperti confusion matrix, word cloud, diagram batang. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Sistem harus cepat, mampu menangani ribuan data, dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis di perangkat standar. Lalu data dan teknologi menggunakan ulasan label bebas duplikasi dengan Python yang di dalamnya ada Pandas, Scikit-learn, NLTK, dan Sastrawi di Jupyter Notebook atau Google Colab. Lalu pada poin 1.3 ada dataset. Dataset penelitian ini berasal dari ulasan pengguna aplikasi JNT Express di Google Play Store yang berisi komentar dan rating bintang. Data dikumpulkan otomatis melalui web scraping untuk mendapatkan ulasan yang relevan dan cukup banyak. Rating digunakan untuk memberi label sentimen positif, negatif, atau netral berdasarkan opini pengguna. Lalu di sini ada pemodelan sistem dan aplikasi. Yang pertama ada arsitektur project. Proyek ini dimulai dengan scraping ulasan dari Google Play, lalu melakukan pre-processing teks dan pelabelan sentimen. Data diubah ke format numerik dengan TF-IDF, kemudian dibagi untuk pelatihan dan pengujian model Naive Bayes. Evaluasian menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasilnya membantu JNT Express memahami dan meningkatkan layanan. Lalu pada tahapan yang pertama itu ada scraping data. Tahap awal analisis sentimen adalah scraping data pengguna JNT Express dari Google Play Store. Data yang dikumpulkan meliputi username, rating bintang, dan isi ulasan.
Sebanyak 2000 data ulasan berhasil disimpan data format CSV menjadi dasar untuk proses pembersihan, pelabelan sentimen, dan klasifikasi menggunakan naive Bayes. Lalu yang kedua ada case folding. Case folding adalah proses mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar kata seperti lambat pada huruf awalnya itu kapital dan lambat yang sudah diganti menjadi huruf kecil dianggap sama. Tahap ini penting untuk membuat data ulasan JNT Express lebih konsisten dan mendukung akurasi model naive Bayes dalam analisis sentimen. Lalu ada cleaning. Tahap data cleaning penting untuk menghilangkan tautan, simbol, angka, dan kata berlebihan dalam ulasan pengguna. Dengan teks yang lebih bersih dan terstruktur, model naive Bayes dapat menghasilkan klasifikasi sentimen yang lebih akurat dan mencerminkan opini asli pengguna JNT Express. Lalu ada tokenisasi. Tokenisasi adalah memecah ulasan menjadi kata-kata agar dapat teks lebih terstruktur dan siap dianalisis. Contohnya seperti kalimat pengiriman sangat lambat dipecah menjadi pengirim, lalu sangat, dan lambat. Token ini membantu model naive Bayes mengenali pola dan frekuensi kata untuk klasifikasi sentimen yang lebih akurat. Lalu ada normalisasi. Normalisasi mengubah kata tidak baku atau bahasa gaul seperti ga, BGT, dan makasih menjadi bentuk standar seperti tidak, banget, dan terima kasih. Proses ini penting agar model naive Bayes dapat mengenali pola sentimen dengan lebih akurat dan meningkatkan kualitas klasifikasi ulasan pengguna JNT Express. Lalu ada tahapan stop word. Stop word removal menghapus kata umum yang tidak berkontribusi pada sentimen seperti dan, dari, lalu ada itu untuk mengurangi noise dan dalam data. Namun kata negasi seperti tidak dan enggak dipertahankan karena penting untuk konteks sentimen. Proses ini membantu model naive Bayes fokus pada kata bermakna dan meningkatkan akurasi klasifikasi ulasan JNT Express. Lalu ada stemming. Stemming mengubah kata seperti mengantar, diantar, dan pengantaran menjadi bentuk dasar antar. Proses ini menyederhanakan kosakata dan membantu model naive Bayes mengenali kata bermakna sama, seperti meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen ulasan JNT Express. Lalu ada pelabelan data. Pelabelan data adalah tahap penting sebelum pelatihan model. Karena ulasan tidak berlabel, digunakan metode semi otomatis berbasis kata kunci untuk memberi label sentimen positif, negatif, atau netral. Dengan label ini, model naive Bayes dapat belajar mengenali pola dan memprediksi sentimen ulasan baru secara otomatis. Lalu ada pembobotan kata. TF-IDF memberi bobot ringan pada kata yang sering muncul dalam satu ulasan tapi jarang di keseluruhan data, menandakan pentingnya data tersebut. Misalnya, data sentimen seperti lambat mendapat bobot lebih besar dibanding kata umum seperti pengiriman. Pembobotan ini membantu model naive Bayes memproses teks menjadi fitur numerik yang efektif untuk klasifikasi sentimen. Lalu tahapan pembagian data. Data dibagi menjadi data training dan testing agar model dapat belajar dari sebagian data yang diuji pada data lain. Training digunakan untuk mengenali pola sentimen, sementara testing mengevaluasi kemampuan model mengklasifikasikan ulasan baru. Pembagian yang tepat penting untuk hasil prediksi yang akurat dan andal. Lalu di sini ada naive Bayes. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah multinomial naive Bayes yang merupakan varian naive Bayes yang sangat sesuai untuk menangani data teks ulasan pengguna. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip
probabilistik, dan mempertimbangkan frekuensi kemunculan kata dalam setiap dokumen sebagai dasar klasifikasi. Dalam prosesnya, data ulasan pengguna aplikasi JNT Express di Google Play Store dibagi menjadi dua bagian, yaitu 85% sebagai data pelatihan dan 15% sebagai data penguji. Dengan klasifikasi label, agar distribusi kelas dapat seimbang kedua subnet. Model dilatih menggunakan data pelatihan untuk mengenali pola kata yang berkaitan dengan sentimen, positif, netral, dan negatif. Lalu diuji pada data pengujian untuk mengevaluasi performanya. Lalu di sini ada hasil dan evaluasi. Hasil data uji, model mencapai akurasi 68,5% pada data uji. Model mampu mengenali sentimen negatif dengan recall tinggi, yaitu 94,5%, namun kurang optimal dalam mendeteksi sentimen positif. Buat presisi dan recallnya 0%. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan data di mana ulasan positif jauh lebih sedikit dibanding netral dan negatif. Lalu ada confusion matrix. Model berhasil mengenali ulasan negatif dengan baik, yaitu 128 dari 137 ulasan yang diklasifikasi benar. Namun, tidak ada ulasan positif yang diprediksi dengan tepat. Semua ulasan positif salah diklasifikasi sebagai negatif atau netral, mencerminkan kelemahan model dalam menangani kelas minoritas akibat ketidakseimbangan data. Lalu di sini ada word cloud negatif. Word cloud menunjukkan kata-kata yang dominan seperti paket, saya, kurir, dan tidak, mencerminkan keluhan terkait keterlambatan pengiriman dan komunikasi kurir. Kata-kata seperti buruk, gagal, dan lama mempertegas ketidakpuasan pengguna terhadap keandalan layanan JNT Express. Lalu di sini ada word cloud positif. Kata seperti cepat, mudah, bagus, dan amanah mencerminkan kepuasan terhadap layanan JNT Express. Meski kata netral seperti saya dan pengiriman juga muncul, kehadiran negasi seperti ga dan tidak kemungkinan digunakan dalam konteks positif seperti tidak ada masalah. Lalu di sini ada diagram batang. Diagram batang menunjukkan dominasi ulasan negatif dan netral dibandingkan positif. Ketimpangan ini menyebabkan model naik bias kesulitan menangani sentimen positif karena kurangnya data pelatihan pada kelas tersebut. Lalu di sini ada evaluasi model. Grafik menunjukkan bahwa model sangat baik mengenali ulasan negatif, recall sebesar 94,5% dan cukup akurat pada kelas netral, presisinya 82%, namun performa pada kelas positif gagal total, semua metrik 0 akibat ketidakseimbangan data sentimen. Lalu di sini ada rencana pengembangan proyek. Proyek ini akan dikembangkan dengan memperluas sumber data ke App Store dan media sosial seperti Twitter dan Instagram, guna memperoleh perspektif pengguna yang lebih luas. Pelabelan data akan ditingkatkan melalui crowdsourcing untuk mengatasi ambiguitas dan sarkasme. Sistem juga akan dikembangkan untuk mendukung aspek-based sentiment analysis, memungkinkan analisis terhadap aspek spesifik seperti kecepatan pengiriman atau keramahan kurir. Selain itu, model akan mendukung retraining berkala agar tetap relevan dan hasil analisis akan diintegrasikan dengan sistem CRM JNT Express untuk mendukung peningkatan layanan secara proaktif. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.